Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 10 perintah Allah. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Hukum Taurat atau perintah Allah adalah beberapa perintah yang Allah turunkan langsung dan diberikan kepada Musa. Musa kemudian menuliskan perintah tersebut dalam 2 loh batu dan mengajarkannya pada banyak orang. Perintah 1 hingga 4 tertulis dalam loh batu pertama dan yang kelima hingga ke-10 ditulis pada loh batu kedua. Hal ini berhubungan dengan isi dari perintah atau hukum Taurat 1-4 yang adalah hukum antara manusia dengan Allah, dan isi hukum Taurat 5-10 adalah perintah Allah yang mengatur hubungan antar manusia. Makna dari hukum Taurat itu sendiri adalah kasih. Artinya, jika seseorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi hukum Taurat. 10 perintah Allah, bahasa Latinnya Dekalog, merupakan 10 perintah yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu. 10 perintah Allah bisa dibaca di kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17 dan Ulangan bab 5 ayat 6 sampai dengan 21. Penomoran 10 perintah Allah versi Katolik adalah menurut penomoran Santo Agustinus. Tradisi gereja yang setia kepada kitab suci dan yang mengikuti teladan Yesus selalu mengakui keunggulan ke-10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17. Pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Karena kita sudah memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang ada di surga, Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Kita dilarang untuk menyembah objek yang menjadikan itu sebagai pengganti Allah. Kedua, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Menyebut nama Tuhan dalam doa bukan sebagai hal yang menguntungkan atau mendukung kepentingan pribadi, tapi utamakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Hari ketujuh, Tuhan berharap bahwa kita sebagai umat Katolik menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan dan beristirahat. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia. Namun, sesama pertama yang perlu kita hormati adalah kedua orang tua kita. Kelima, jangan membunuh. Sebagai umat Katolik, kita dituntut untuk hidup dalam kasih dengan cara menghargai hidup sesama kita. Keenam, jangan berzina. Selain sisi hukum, perintah ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya. Ketujuh, jangan mencuri. Makna dari perintah jangan mencuri sendiri yaitu agar kita bisa menghargai apa yang menjadi hak orang lain. Karena kita sebagai manusia tentunya memiliki hak kita masing-masing yang akan kita terima. 8.
Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jujur dan tidak berkata fitnah merupakan perilaku yang wajib kita lakukan. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. Perintah ini mengajak kita untuk mampu menguasai keinginan, termasuk mengingini hak orang lain. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Keinginan yang dilarang oleh hukum ini adalah keinginan yang didasari oleh iri hati atau keinginan yang hanya ditujukan untuk pemuasan nafsu diri sendiri dan khususnya ketamakan. Bagaimana menjelaskan 10 perintah Allah ini? Pertama, berdasarkan hukum kasih. Ke-10 perintah Allah disusun atas dasar kedua hukum kasih yang kemudian diajarkan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih kepada Allah perintah 1-3 dan kasih kepada sesama perintah 4-10. Kedua, berdasarkan prioritasnya. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa untuk mengasihi Allah, kita harus melakukan 3 hal, yaitu perintah pertama, hanya mengakui satu Allah. Perintah kedua, yang harus kita hormati. Perintah ketiga, di mana kita dapat beristirahat di dalam Dia. Untuk mengasihi sesama, maka kita, perintah keempat, mengasihi orang tua. Jangan berbuat dosa dengan perbuatan, yaitu perintah 5, melukai atau membunuh, perintah 6, merusak perkawinan atau berzina, perintah ke-7, mengambil harta benda atau mencuri. Jangan berdosa dengan perkataan, yaitu perintah 8, bersaksi dusta. Jangan berdosa dengan pikiran, yaitu perintah 9, menginginkan istri orang lain. Perintah ke-10, menginginkan milik orang lain. Ketiga, dari sisi positifnya, penjelasan yang lain dari 10 perintah Allah adalah melihatnya dari sisi yang positif. Dalam mengasihi Allah, maka kita harus mempunyai perintah pertama, kesetiaan, perintah kedua, penghormatan, dan perintah ketiga, pelayanan. Dalam mengasihi sesama, kita harus perintah keempat, menjalankan tugas untuk wakil Tuhan di dunia ini dan menjalankan tugas untuk diri sendiri dan sesama dalam perintah nomor 5, melindungi kehidupan, perintah nomor 6, kemurnian, perintah nomor 7, harta milik, perintah nomor 8, kehormatan, perintah nomor 9 dan 10, melindungi kehidupan keluarga. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang 10 perintah Allah, semoga membantu kita semua. Salam.